Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Bagaskara, mahasiswa YIN Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Matematika. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas online pada mata kuliah Struktur Aljabar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Habibi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat grup pada struktur aljabar. Yang pertama, teorema ketunggalan elemen identitas. Yang kedua, teorema ketunggalan invers. Yang ketiga, teorema kaus kaki atau source property. Yang keempat, teorema pembatalan. Yang pertama, teorema ketunggalan elemen identitas. Adapun bunyi teorema tersebut adalah elemen identitas pada suatu grup adalah bersifat tunggal. Untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup tunggal, maka kita harus menunjukkan bahwa jika dua objek memenuhi sifat identitas, maka dua objek tersebut haruslah sama. Kita lihat pembuktiannya. Di mana pembuktiannya? Misalkan G grup dan E1, E2 bagian dari G merupakan unsur identitas pada G. Akan ditunjukkan E1 sama dengan E2 karena E1 dan E2 merupakan unsur identitas, maka E1 adalah unsur identitas di G dan E2 bagian dari G. E1, E2 sama dengan E2, E1 sama dengan E2. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, E2 adalah unsur identitas di G dan E1 bagian dari G. Di mana persamaannya bisa kita tulis E2, E1 sama dengan E1, E2 sama dengan E1. Itu persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh E1 sama dengan E1, E2 dan E2 sama dengan E1, E2. Sehingga E1 sama dengan E2. Terbukti bahwa unsur identitas pada grup bersifat tunggal. Yang kedua adalah teorema ketunggalan invers. Di mana bunyi teorema tersebut adalah setiap elemen pada suatu grup memiliki invers yang bersifat tunggal. Untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup tunggal, maka kita harus menunjukkan bahwa jika dua objek merupakan invers dari X dan dua objek tersebut haruslah sama. Kita lihat pembuktiannya. Pembuktiannya, misalkan G grup dengan unsur identitas E, ambil sebarang A bagian dari G dengan B, C bagian dari G, merupakan invers dari A. Maka berlaku persamaan yang pertama, BA sama dengan E. Persamaan kedua, AC sama dengan E. Perhatikan bahwa BE sama dengan B ataupun B sama dengan BE. Kenapa di ruas kanan ada E? E itu unsur identitas. Sama dengan B dikalikan AC. Ini berdasarkan persamaan kedua. Nilai E ini berdasarkan persamaan kedua, yaitu persamaan kedua AC sama dengan E. Lalu bisa kita operasikan lagi menjadi BA dikalikan C. Ini berdasarkan sifat asosiatif. Kemudian bisa kita operasikan menjadi EC. Kenapa? Karena BA ini berdasarkan persamaan pertama, yaitu
adalah sama dengan E. Kemudian B sama dengan C. Kenapa E hilang? Karena E itu adalah elemen identitas. Yang ketiga, teorema kaos kaki. Bunyi teorema kaos kaki ini untuk A, B bagian dari G berlaku AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Teorema ini menyatakan bahwa inverse dari AB adalah B inverse A inverse. Sehingga perlu ditunjukkan bahwa keduanya memenuhi syarat inverse suatu anggota, yaitu AB dikalikan B inverse A inverse sama dengan E, dan B inverse dikalikan A inverse dikalikan AB sama dengan E. Kita lihat pembuktiannya. Pembuktiannya misalkan G group, ambil sebarang AB bagian dari G, akan dibuktikan AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Dalam membuktikan hal ini cukup ditunjukkan bahwa A, B dikalikan B inverse A inverse sama dengan E, dan B inverse A inverse dikalikan AB sama dengan E. Perhatikan bahwa yang pertama AB dikalikan B inverse A inverse sama dengan AB dikalikan B inverse A inverse. Ini berdasarkan sifat asosiatif. Lalu bisa kita operasikan menjadi A dikalikan B inverse dikalikan A inverse. Ini berdasarkan sifat asosiatif. Lalu bisa kita operasikan lagi menjadi A E dikalikan A inverse, karena B inverse dari B. Lalu bisa kita operasikan lagi menjadi A dikalikan A inverse, karena E itu unsur identitas. Lalu A dikalikan A inverse ini adalah E, karena A inverse dari A. Yang kedua, B inverse A inverse dikalikan AB sama dengan B inverse dikalikan A inverse dikalikan AB. Ini berdasarkan sifat asosiatif. Lalu B inverse dikalikan A inverse A dikalikan B. Ini merupakan berdasarkan sifat asosiatif. Lalu bisa kita operasikan menjadi B inverse dikalikan EB, karena A inverse dari A. B inverse dikali B. Ini merupakan E unsur identitas. Yang terakhir adalah teorema pembatalan. Bunyi dari teorema pembatalan ini adalah misalkan G grup dan A, B, C sebarang anggota dari G. Yang pertama, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Dan yang kedua, jika B A sama dengan CA, maka B sama dengan C.